Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing sambil terus mengimani bahwa berkat dan anugerah Tuhan senantiasa dicurahkan di tengah-tengah keluarga kita, sekalipun kita masih dalam suasana untuk melakukan pembatasan sosial. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan keluarga saat ini memberikan kekuatan untuk kita dapat melakukan segala yang baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Malam hari ini pembacaan kita diambil dari Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 11 yang diberi judul Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Saya memberikan tema untuk renungan kita malam hari ini, pribadi yang memiliki kepantasan di hadapan Allah dan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak orang suka dengan pemandangan pelangi. Pelangi itu akan terlihat seperti busur panah atau garis melengkung dengan warna yang indah. Merah, kuning, hijau, jingga bercampur dengan awan yang masih membiru. Tapi tidak setiap orang bisa melihat pelangi. Karena syarat untuk bisa melihat pelangi adalah
harus terlebih dahulu melewati cuaca hujan. Karena biasanya pelangi itu akan muncul setelah ada hujan. Tetapi bagaimana bisa melihat dan menikmati indahnya pelangi kalau di musim hujan saja sudah banyak orang yang mengeluh? Karena hujan sedikit sudah terjadi genangan di mana-mana, bahkan banjir di berbagai tempat. Nah, kalau enggan untuk menerima hujan, bagaimana bisa memandang dan menikmati indahnya pelangi itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara selalu merasa diri pantas untuk menikmati yang paling baik. Selalu merasa diri pantas untuk menerima yang paling indah. Selalu merasa diri pantas, layak untuk menerima hal-hal yang menyenangkan dirinya. Itulah gambaran karakter manusia. Ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dipandang. Itulah yang dicari kebanyakan orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat Kristen mula-mula juga mengalami hal yang demikian. Ingin diutamakan. Padahal status sebagai orang Yahudi yang beragama Kristen pula bukan jadi yang utama. Bukan tergolong kelas istimewa di masa kekuasaan Kekaisaran Romawi. Dalam kondisi seperti ini wajar kalau orang menggunakan banyak cara untuk bisa dianggap penting. Sikap oportunis, mengambil kesempatan untuk kedudukan yang lebih baik. Bisa dengan cara berprestasi, tapi juga tidak sedikit yang menggunakan cara-cara yang tidak baik. Ada kelompok Yahudi yang berkompromi dengan kekuasaan. Pastinya untuk kepentingan mereka sendiri. Kita ingat Yudas Iskariot, salah seorang murid Yesus, yang rela berkompromi dengan mereka yang membenci Yesus. Semuanya atas dasar kepentingan pribadi dan kelompok. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, problem inilah yang mau disampaikan oleh Yesus dengan mencontoh sikap hidup orang Yahudi pada waktu itu. Kalau orang diundang sebagai tamu penting di sebuah pesta atau menjadi tamu VIP, orang akan langsung duduk di tempat khusus tamu penting. Sedangkan yang diundang sebagai tamu biasa, ya dia harus duduk di tempat biasa. Jangan merasa jadi orang penting lalu duduk di tempat penting. Tetapi kepada murid-muridnya ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus memberikan gaya hidup yang baru. Sikap hidup yang merendahkan hati dan memantaskan diri dalam hubungan sosial. Menurut Yesus, diundang sebagai tamu penting atau tamu biasa, duduklah di bagian belakang saja. Orang yang mengundang akan menghampiri dan menunjukkan tempat yang pantas. Jadi, Ibu Bapak, saudara-saudara, ilustrasi yang pertama itu gambaran umum kewajaran hidup di masyarakat. Nah, ilustrasi yang kedua hadir sebagai seorang yang diundang tanpa melihat status diri. Duduk saja di belakang. Sebenarnya Yesus sedang menunjukkan tentang dua hal kepada kita. Yang pertama, secara sosial, hubungan kita dengan sesama jangan pernah menonjolkan siapa diri kita. Bersikaplah untuk rendah hati. Entah kedudukan sosial kita dianggap istimewa karena pangkat, profesi, silsilah, jabatan, atau kekayaan. Pribadi yang memantaskan dirinya berelasi dengan sesama adalah pribadi yang tulus dan rendah hati. Pribadi yang sudah selesai dengan kepentingan egonya. Yang kedua, secara teologis, ilustrasi yang Yesus sampaikan adalah tentang Allah
sebagai pengundang yang punya pesta, yang tahu siapa yang pantas jadi bagian dalam kerajaannya. Allah menghampiri mereka yang tulus, mereka yang rendah hati, serta melayakkan mereka duduk di tempat yang pantas. Pemazmur dalam Mazmur 73 ayat 1 mengatakan, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Lalu di Mazmur 149 ayatnya yang keempat dikatakan, Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mari ibu bapa dan saudara-saudara, selidiki diri kita masing-masing. Lakukan tanggung jawab kita sehari-hari sebagai panggilan Allah yang kita kerjakan dengan tulus dan rendah hati. Menjadi pribadi yang tulus dan rendah hati membutuhkan kesadaran diri bahwa kita ini cuma hamba, kita ini cuma pelayan. Secara sosial, dalam hubungan kita dengan orang lain, ketulusan dan kerendahan hati justru dibutuhkan untuk hidup bersama, saling peduli dan saling mengasihi. Dalam relasi dengan Allah, sikap tulus dan rendah hati membuka hati dan pikiran kita lebih luas untuk diisi oleh hikmat Allah. Seperti kata penulis Amsal dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari belajarlah untuk selalu rendah hati, menghadapi dan menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Melihat keberhasilan dan kesuksesan dengan sikap rendah hati, itu akan membuat kita menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Melihat kegagalan, melihat pergumulan dan masalah-masalah yang ada sekarang ini dengan rendah hati, itu juga akan membuat kita sadar bahwa kita ini terbatas dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena orang yang dianggap Allah pantas menjadi bagian dalam kerajaannya adalah mereka yang memantaskan diri bukan dengan jabatan, pangkat, silsilah, atau kekayaan, tetapi mereka-mereka yang memantaskan diri dengan sikap yang tulus dan rendah hati. Manusia yang sudah selesai dengan kepentingan egonya akan merasa cukup dengan anugerah Allah, dengan kasih Allah sepanjang kehidupannya. Selamat menjadi pribadi yang rendah hati. Amin.